pembelajaran hari ini. Baiklah, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, kepada teman-teman semua, untuk yang Islam doanya akan saya pimpin dan untuk yang non-Islam memimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Hadir Semuanya semua Ibu. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Baik. Silakan diingatkan sekali lagi kalau sebelum mulai pembelajaran perhatikan dulu sebelah kanan kiri di bawahnya apakah ada sampah atau hal-hal yang mengganggu pembelajaran hari ini. Silakan disimpan terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini lebih nyaman dan kondusif lagi ya anak. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari ya makna tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, pada pertemuan hari ini ada yang ingat materi apa yang akan kita pelajari? Kan sudah Ibu share PPT yang akan kita gunakan untuk hari ini. Apakah anak-anak sudah membaca dan memahami materi tersebut? Kalau begitu, materi apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Silakan Cahya. Tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Baik, kasih tepuk tangan untuk Cahya. Baik, lebih tepatnya kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia ya. Nah, di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, di mana peserta didik dapat menelaah faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan kemudian kalian akan Ibu harapkan untuk bisa menganalisis contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dikaitkan dengan faktor-faktor penyebabnya. Ibu ingin bertanya kepada kalian ya, jika kalian setelah membaca dan memahami materi PPT yang Ibu kirimkan, terdapat dua faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan pula faktor internal dari penyebab pelanggaran hak asasi manusia? Saya Bu. Silakan Tiana. Jadi faktor internal ini pada pelanggaran HAM itu tuh ada 3 ya Bu yang saya tahu. Jadi yang pertama itu sikap egois, yang kedua rendahnya kesadaran HAM, dan yang ketiga itu sikap tidak toleransi Bu. Benar Tiana. Berarti Tiana telah membaca ya materi yang Ibu kirimkan. Nah, di dalam PPT yang Ibu jelaskan bisa kalian baca lagi. Terdapat 3 faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama yaitu sikap egois. Nah, egois ini seseorang yang selalu menuntut haknya tanpa ingin menjalankan kewajibannya. Intinya yaitu selalu menuntut haknya tanpa ingin mau menjalankan kewajiban yang harus dia lakukan. Kan kita ketahui bahwasanya idealnya ketika kita menjalankan kewajiban, maka kita bisa mendapatkan hak yang kita inginkan. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran akan HAM. Nah, seseorang harus menumbuhkan rasa sadar akan HAM itu di dalam dirinya. Karena jika seseorang yang tidak sadar akan HAM, yaitu cenderung tidak menghormati hak-hak yang ada pada orang lain ya. Kemudian yaitu sikap tidak toleran. Nah, sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Kemudian setelah faktor internal, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini, kalau tadi faktor internal dari dalam diri seseorang, kalau faktor eksternal yaitu di luar diri seseorang yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan faktor eksternal dari penyebab pelanggaran hak asasi manusia, anak-anak? Saya Bu. Silakan. Faktor eksternal yaitu yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan yang terakhir penyalahgunaan teknologi. Mantap Yuni, benar ya yang disebutkan oleh Yuni. Kalau terdapat 3 bentuk faktor eksternal penyebab pelanggaran hak asasi manusia.
penyalahgunaan teknologi. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini bisa kita lihat ya, di mana biasanya orang yang berkuasa itu tidak memperhatikan hak-hak orang yang di bawahnya atau orang yang dipimpinnya. Contohnya di dalam suatu perusahaan ya, seorang yang memiliki perusahaan atau bisa dikatakan bosnya seharusnya memperhatikan hak-hak karyawannya, misalkan membayar gaji karyawan itu tepat waktu. Yang kedua yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, setiap pelanggaran HAM yang tidak adil dengan diadili dengan tegas bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Contohnya misalkan aparat itu bisa dalam menegakkan hukum itu bisa disuap atau bisa tidak tegas dalam menjalankan kewajibannya. Jadi para masyarakat itu mulai merasa tidak percaya dengan aparat penegak hukum dan bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM yang lainnya atau kejahatan-kejahatan lainnya. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan teknologi. Nah, teknologi ini anak-anak bisa membawa dampak positif dan bisa membawa dampak negatif. Dampak negatif inilah yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM ya. Contohnya bisa seringkali kita jumpai ya di berita di TV maupun di media sosial, ada seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan akibat dari media sosial, berkenalan dengan orang asing di media sosial. Nah, itulah yang bisa menyebabkan terjadi pelanggaran HAM jika teknologi ini tidak digunakan dengan tepat. Nah, setelah pemaparan penjelasan itu tadi, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu bertanya kepada kalian. Ada yang bisa menyebutkan peristiwa apa itu yang ada pada gambar tersebut? Benar, tangan tulis semua ya. Benar ya, yang disebutkan oleh teman-temannya tadi pada gambar tersebut yang ditayangkan itu merupakan peristiwa Kanjuruhan, peristiwa yang baru ini terjadi ya. Nah, menurut anak-anak sekalian, apakah peristiwa tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia? Silakan Cahya. Jadi tragedi Kanjuruhan ini terjadi setelah usainya pertandingan antara Arema dan Persebaya. Nah, karena ada satu golongan yang tidak terima timnya itu kalah, jadi terjadi bentrok di dalam situ. Kemudian ada juga semprotan gas air mata dari pihak berwajib sehingga banyak korban jiwa seperti itu. Yang menyebabkan nyawa-nyawanya hilang, bahkan ada juga yang itu beberapa hari itu koma, Bu. Jadi itu termasuk dalam pelanggaran HAM karena telah menghilangkan nyawa orang. Berarti dapat dikatakan bahwasanya contoh tersebut termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Nah, menurut kalian semua, apakah pelanggaran HAM tersebut apa yang menyebabkan faktor terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di peristiwa Kanjuruhan itu? Ada yang bisa menyebutkan anak-anak? Ya, Bu. Silakan. Dari kasus itu, setelah saya mendengarkan penjelasan Ibu tadi dari PPDK, itu terdapat penyalahgunaan kekuasaan, Bu. Jika menurut analisis saya, Bu, yang mana seharusnya pemerintah lebih bijak atau pemerintah bisa lebih bijak dalam mengatur para penegak hukum yang kemarin menyalahgunakan ketidaktegasan aparat penegak tersebut. Mungkin sekian. Kasih tepuk tangan untuk Cahya dan Selvi. Ada lagi yang ingin menganalisa atau menjelaskan peristiwa tersebut anak-anak? Cukup ya? Baiklah, jika tidak ada yang menambahkan lagi, di gambar peristiwa tersebut benar merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, di mana di dalam peristiwa tersebut terindikasi adanya kekerasan. Nah, bisa kita lihat di media sosial ya, terdapat seorang oknum aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan terhadap
seorang supporter, di mana aparat tersebut menendang supporter yang ada di stadion Kanjuruhan tersebut ya. Nah selain itu penggunaan dari gas air mata itu juga sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh para penegak hukum karena itu merupakan melanggar peraturan dari FIFA karena gas air mata itu bisa menyebabkan kerugian. Contohnya kan kita dengar terdapat banyak supporter yang kritis, yang sesak napas, bahkan ada yang meninggal dunia akibat dari adanya gas air mata tersebut ya. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan pada pertemuan kali ini. Dapat Ibu simpulkan bahwasanya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, di mana pelanggaran hak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak, baik dari dalam diri individu yang melakukan pelanggaran hak dan baik dari dorongan dari luar yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu informasikan ya kepada kalian untuk pertemuan berikutnya silakan kalian di rumah untuk mempelajari materi-materi mengenai hak asasi manusia. Baik bisa kalian cari dari internet ataupun sumber-sumber buku lainnya. Karena apa? Kita akan melakukan diskusi kelompok kecil untuk pertemuan berikutnya. Untuk kelompoknya nanti Ibu informasikan lagi terkait pembagian kelompok itu sistemnya bagaimana. Ibu akan informasikan di WA group ya. Silakan kalian pelajari dan cari informasi mengenai hak asasi manusia. Nah, selain itu kalian persiapkan contoh kasus yang seperti Ibu tanyakan tadi, contoh kasus pelanggaran hak, dan silakan nanti kalau kelompoknya sudah dibagi, kalian analisis contoh kasus tersebut. Mungkin sekian ya materi pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.